Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melaporkan tugas yang telah saya buat untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran penyeteran sepeda motor konvensional dengan dosen Pak Bayu Ari Wibowo untuk melengkapi tugas UAS atau ujian akhir sekolah. Dalam video pertama kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara merawat alat sesudah digunakan. Ada beberapa cara, yaitu cara yang pertama adalah kita bisa menggunakan kain untuk mengelap alat-alat yang sudah kita gunakan tadi agar kotoran-kotoran atau oli-oli dari alat-alat tersebut bisa hilang, dan itu juga menambah keawetan dari alat yang kita gunakan tersebut, tentunya dengan perawatan secara berkala. Kita lap semua dengan satu persatu. Jika sudah semua kita bersihkan, kita harus meletakkan alatnya pada tempat yang sudah disediakan agar alat tidak rusak. Terima kasih. Jadi begitulah cara merawat alat bengkel yang sudah kita gunakan agar alat itu menjadi lebih awet. Seperti itu. Selanjutnya saya akan mengukur kerenggangan klep dari Honda CB. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah topkan dulu mesinnya pada posisi titik mati atas. Untuk menentukan topnya, kita bisa memutar pada bagian magnet. Kita putar searah jarum jam terus sampai noken pada gerak bebas. Jadi klep in dan klep X sama-sama menutup. Langkah yang harus kita lakukan pertama adalah kita kurangi dulu, kita langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pada klep X terlebih dahulu kita putar mur pada rocker arm, lalu kita menggunakan kunci L-klep seperti ini untuk memutar atau mengencangkan pelatuk dari klep tersebut. Kita putar.
kita kencangkan secara pelan, lalu kita kencangkan murnya lagi. Untuk kerenggangan klep Honda CB ini yaitu 0,10. Itu untuk klep in dan klep X sama-sama 0,10. Berhubung saya tidak punya alat filler gig, jadi saya menggunakan perkiraan saja. Kita lakukan hal yang sama pada si klep in tersebut. Selanjutnya adalah perawatan throttle gas. Di sini yang saya jadi bahan utama adalah pada skep karburator. Kita akan membersihkan skepnya, membersihkan dari debu-debu. Kelihatannya kotor sekali ini. Langkah pertama kita lepas dulu barnya seperti ini, kita tekan ke atas. Habis itu kita untuk kabel gasnya kita tekan ke bawah. Nah, baru bisa keluar. Untuk membersihkan skep ini kita bisa menggunakan kuas ataupun bisa menggunakan kain. Cara membersihkannya cukup mudah, yaitu dengan kita bersihkan seperti ini bagian dalam-dalamnya. Bagian dalam kita bisa bersihkan. Lalu kita bisa lap dengan kain seperti ini agar debu-debu atau kotoran-kotorannya itu bisa menempel pada kain gitu. Setelah bersih, kita bisa kembali memasang kabel atau throttle gas. Setelah berhasil, kita pasangkan lagi skep pada karburatornya lagi. Pertama kita masukkan tutupnya, habis itu pernya kita masukkan, kita tekan pernya ke atas seperti ini. Ditahan kabelnya, lalu kita masukkan ujung kawatnya ini pada jarum skep, pada skepnya. Kalau setelah ini kita bisa langsung pasangkan pada karburator. Jika sudah seperti ini, kita coba untuk memutar throttle gasnya. Kelihatannya sudah lancar. Siap. Selanjutnya saya akan membuka atau membersihkan box filter milik Honda Vario. Alat yang kita gunakan adalah obeng plus untuk membuka
mur-mur di box filter. Pertama kita buka dulu mur-murnya pada box filter motor. Kita buka. Jika sudah, kita bersihkan filter udaranya. Cara membersihkan box filter udara dari motor Vario ini adalah dengan cara kita bisa menggunakan kuas untuk membersihkan kerak-kerak seperti ini. Dan kita juga bisa mengetok seperti ini. Agar kotoran-kotorannya bisa keluar seperti ini. Kotorannya sangat banyak sekali. Kita bersihkan menggunakan kuas. Untuk selanjutnya adalah penggantian kabel kopling. Tadi saya sudah masukkan kawatnya pada kabel, tinggal saya tarik ini. Kita tarik lebih dulu. Setelah itu kita paskan yang di atas. Kita masukkan ke handle koplingnya terlebih dahulu. Kita tarik lagi. Kita masukkan penguncinya pada handle kopling. Kita putar. Setelah itu kita kencangkan yang di bawah. Kita kencangkan seperti ini. Kita masukkan kabel atau kawat kopling ini pada stud kopling. Kita masukkan, kita tarik. Habis itu jangan lupa kita pakai penguncinya seperti ini. Ini adalah pengunci kawat kopling pada sepeda motor. Kita masukkan seperti ini. Kita tarik kabelnya seperti ini. Tapi kita bisa longgarkan ini terlebih dahulu pada baut setelan kopling ini. Kita bisa longgarkan terlebih dahulu agar kopling bisa lebih leluasa. Tarik. Setelah itu kita masukkan murnya atau mur penguncinya. Kita kencangkan dengan obeng plus.
Jika sudah, kita paskan lagi pada setelan koplengnya. Jika sudah, kita bisa coba. Nah, sudah bisa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memeriksa sistem pelumasan pada mesin. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan mesin dalam keadaan mati. Selanjutnya kita akan membuka stik oli ini atau tutup oli dari mesin dengan menggunakan obeng. Kita buka. Kita akan mengecek oli, apakah oli ini sudah berkurang atau masih banyak. Selanjutnya kita cabut stiknya seperti ini, terus kita lap menggunakan kain agar sisa-sisa oli pada stik ini hilang. Setelah itu kita masukkan ke dalam mesin lagi seperti ini, kita cabut kembali, dan kita bisa lihat oli masih banyak, dan oli masih terlihat masih bagus, masih bening gitu, masih bagus. Itu adalah cara pengecekan sistem pelumasan pada mesin. Selanjutnya kita pasang kembali stiknya pada mesin. Selanjutnya saya akan memeriksa atau membersihkan busi dengan menggunakan amplas dan juga bensin. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan kerak-kerak hitam dulu pada kepala busi menggunakan bensin. Setelah itu kita amplas kepala businya. Dan jangan lupa apabila kerenggangan busi ini terlalu renggang atau terlalu rapat, kita bisa ukur menggunakan alat sebenarnya, tapi saya tidak punya alatnya. Tapi kelihatannya ukuran selap busi ini sudah pas. Busi sudah bersih, sudah siap digunakan lagi. Terima kasih. Selanjutnya adalah perawatan sistem pendingin pada sepeda motor. Cara yang pertama yaitu menguras cairan coolant pada radiator. Perlu dikuras secara berkala sesuai dengan petunjuk pada buku servis di masing-masing tipe sepeda motor. Yang kedua adalah gunakan cairan coolant yang direkomendasikan. Maksud yang direkomendasikan itu adalah cairan yang asli dari bawaan atau pabrikan dari sepeda motor ini. Jadi tidak asal sembarang menggunakan cairan coolant gitu ya. Selanjutnya adalah rutin membersihkan kisi-kisi radiator. Jadi kisi-kisi seperti ini itu kita perlu bersihkan, karena ini pasti banyak debu-debunya gitu ya. Ini akan mengurangi udara yang masuk untuk mendinginkan coolant tersebut gitu. Jadi ini
kisi-kisi ini perlu dibersihkan gitu ya. Kita perlu bersihkan kisi-kisi seperti ini, bisa dengan menggunakan air atau bisa menggunakan kompresor gitu ya, semprotan gitu bisa menggunakan. Dan selanjutnya jangan menggunakan cover radiator sembarangan gitu. Apalagi kalau tidak membawa cover seperti ini itu sangat tidak direkomendasikan gitu, karena sudah menjadi standar pabriknya seperti ini. Udara yang masuk ini udara yang lewat dari sini itu akan masuk ke dalam sini, karena radiator ini kan menghadap ke samping gitu. Jadi sistem dari udara yang masuk ini akan, jika tidak membawa cover ini, akan laju terus itu, enggak mampir ke sini gitu ya. Tapi kalau menggunakan cover yang standar ini kan ada kisi-kisi seperti ini kan, udara ini kan akan masuk ke sini terus masuk ke dalam radiatornya gitu. Jadi ini sangat berfungsi sekali. Jadi tidak boleh sembarangan menggunakan cover radiator gitu. Apalagi yang cover radiator yang sudah dimodif gitu, itu tidak direkomendasikan ya, seperti itu. Dalam video kali ini saya akan membongkar dan memasang rantai roda. Pertama, klipnya keluarkan dan sambungan rantai kita lepaskan. Selanjutnya kita bisa melepas rantai dengan mudah seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, pemasangan rantai. Kita pasang rantai pada girder terlebih dahulu, girder depan dan girder belakang. Lalu kita paskan pada gear belakang. Ambil pengunci rantainya, pasangkan. Jangan lupa pasangkan klipnya. Klip harus terpasang dengan terbalik. Kencangkan dengan tang. Rantai sudah terpasang kembali. Selanjutnya saya akan membongkar sistem pengereman tromol pada sepeda motor untuk mengecek apakah pengereman ini masih layak atau tidak. Jangan lupa kita bersihkan dengan bensin agar debu-debunya pada kampas sepeda motor ini hilang dan pengereman menjadi normal kembali. Setelah saya cek, ternyata kampasnya masih cukup tebal dan masih layak untuk digunakan kembali. Selanjutnya kita akan memasang lagi. Jika sudah terpasang seperti ini, kita akan pasang lagi ke tromol sepeda motor. Terima kasih. Selanjutnya adalah sistem perawatan kemudi pada sepeda motor. Cara agar atau merawat agar sistem kemudi ini tetap baik,
atau tidak gampang oblak, yaitu kita bisa menghindari menggunakan kecepatan tinggi di jalan yang tidak rata atau jalan yang rusak, karena itu akan bisa menyebabkan suspensi menjadi oblak ya. Itu yang kedua, jangan libas posisi tidur dengan kecepatan tinggi. Dengan melibas posisi tidur dengan kecepatan tinggi itu akan menyebabkan suspensi ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sistem kemudi ini akan menjadi rusak atau oblak gitu kan. Oblak. Yang ketiga adalah rajin memeriksa bagian komstir motor. Jadi kita bisa kalau kita komstir motor itu oblak atau tidak, kita bisa rem depan, terus kita mentolokkan ke depan. Kalau komstir ini oblak, itu akan terjadi itu akan kerasa gitu, oblaknya itu terasa gitu. Yang keempat adalah memberikan pelumas pada bagian komstir motor secara berkala. Jadi seperti di sini kita bisa berikan pelumas, ya. Sini kita bisa memberikan pelumas berupa vaselin atau gembuk gitu ya, bisa di sini, atau oli gitu bisa. Itu akan menjadikan sistem kemudi ini awet gitu, bisa sangat awet. Dan itu adalah cara merawat sistem kemudi pada sepeda motor. Selanjutnya adalah cara merawat sistem suspensi depan pada sepeda motor. Hal yang pertama untuk merawat sistem suspensi pada sepeda motor adalah dengan menjaga kebersihan suspensi. Kita bisa membersihkan seperti ini suspensi kita agar debu-debu atau oli-oli yang mengganggu bisa hilang, agar suspensi tidak menjadi lecet. Selanjutnya adalah kita bisa menghindari jalan yang rusak, atau jika menemukan jalan yang rusak kita harus pelan-pelan atau berhati-hati. Selanjutnya, tidak membawa beban yang terlalu berat. Jika kita membawa beban terlalu berat, itu akan sama saja kita memaksa suspensi untuk bekerja secara ekstra. Itu yang akan menyebabkan suspensi biasanya pada as ini akan lecet atau tergores gitu. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah tidak memodifikasi suspensi. Jadi suspensi ini harus tetap original ya, kalau ingin awet itu. Tidak merubah apapun dari suspensi kita. Yang selanjutnya adalah kita harus mengganti oli pada suspensi secara berkala. Jadi kalau kita lihat olinya sudah berkurang gitu, kita harus mengganti olinya agar sistem oli pada suspensi ini tidak habis gitu ya. Olinya supaya tidak habis, karena kalau olinya habis itu akan sama saja kita akan melecatkan as dari skok ini. Dan itu adalah cara merawat sistem suspensi pada sepeda motor. Selanjutnya kita akan membongkar dan memasang cover bodi pada sepeda motor.
Selanjutnya saya akan mengecek perangkat kelistrikan pada motor saya ini. Semisal lampu sen, lampu belakang, dan lampu depan. Bisa dilihat. Untuk lampu sen kanan hidup. Dan untuk lampu sen kiri yang depan mati, saya akan menggantinya. Saya akan mengganti lampu sennya dengan lampu sen yang baru. Kita lihat. Dan hidup. Demikian adalah pengecekan terhadap perangkat kelistrikan dari motor saya.